Selamat malam. Kita akan mempelajari dasar-dasar untuk dapat membaca EKG ya. Jadi ini pengetahuan dasar, tolong dipelajari dengan baik-baik ya. Jadi bagaimana supaya kita dapat membaca EKG ya. Maka yang pertama kita harus memiliki pengertian ya, bagaimana jantung kita itu memiliki arus listrik yang dapat dibangkitkan oleh sel-selnya, dan setelah sel-sel di otot jantung itu, dan bukan hanya di bagian otot jantung tentunya, sel-sel jantung itu bisa membangkitkan arus listrik, maka arus listrik itu harus dihantarkan ya, disebarkan menuju ke 4 ruang jantung ya. Jadi atrium kiri dan kanan, lalu ventrikel kiri dan kanan. Nah, hasil dari pergerakan arus listrik di jantung tersebut itu kemudian nanti akan menghasilkan gambaran gelombang yang dapat kita prediksi polanya dari hasil EKG. Kemudian kita harus mengerti bagaimana mesin EKG itu kemudian akan mendeteksi dan menyimpan atau merekam ya gambaran gelombang-gelombang yang terbentuk ya. Kemudian yang harus kita mengerti bahwa EKG itu adalah satu alat ya yang akan menilai perpindahan dan pembentukan arus listrik jantung yang dilihat dari 12 sudut ya, 12 arah. Nanti kita akan lihat ya. Yang mana ini nanti akan menghasilkan suatu peta elektrikal ya, peta listrik yang 3 dimensi. Jadi bukan hanya 2 dimensi tetapi 3 dimensi ya. Dan kemudian diharapkan nanti kita bisa mengerti semua ya, semua bentuk gelombang dan garis dari 12 sudut pandang tadi ya. Jadi sudut pandang itu namanya lid ya. Nah, kita akan lihat sedikit sebentar yaitu tentang kelistrikan ya yang terjadi di dalam jantung kita. Jadi itu merupakan reaksi elektrik yang bawaan ya, memang harus ada untuk bagi semua makhluk yang hidup termasuk manusia, yang kemudian itu yang akan membuat jantung seseorang itu dapat bekerja. Jadi kalau tidak ada lagi terjadi aktivitas listrik, maka jantungnya dipastikan sudah berhenti bekerja. Jadi EKG itu tidak lebih dari suatu alat perekam. Ini yang dia rekam ya, aktivitas listrik pada jantung. Dan kalau kita mau dapat mengerti penyakit-penyakit di jantung, maka kita harus mengetahui gambaran normalnya itu bagaimana. Sehingga ketika kita melihat suatu hasil pembacaan EKG, kita bisa melihat bagian mana yang mengalami gangguan dari gambaran EKG-nya itu, sehingga nanti kita bisa mendiagnosa kelainan-kelainannya. Nah, apa yang harus kita ketahui, istilahnya itu adalah suatu elektrofisiologi sel. Fisiologi berarti proses yang fisiologis atau normal, elektrolistrik sel itu seluler, bicara tentang sel berarti fisiologi listrik dari sel-sel di jantung. Nah, perlu diketahui bahwa sel-sel di jantung itu
memiliki beberapa fase ya. Fase yang pertama disebut fase istirahat ya. Jadi tidak ada aktivitas, tetapi dia mengalami polarisasi secara elektriknya. Bagaimana polarisasinya? Yaitu bila bagian dalam selnya itu lebih negatif ya dibandingkan bagian dari luar selnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita melihat oleh karena adanya satu pompa yang berada di permukaan membran sel yang akan menjaga distribusi dari ion-ion. Nah, khususnya ion kalium, natrium, klorida, dan kalsium. Yang mana keseimbangan daripada ion-ion ini antara di dalam sel dan di luar sel itu akan menghasilkan di dalam sel itu lebih bersifat negatif. Nah, bagaimana bisa terjadi perubahan elektrik? Maka ion-ion tersebut itu harus pindah ya, lewat dari membran, ada yang ke dalam, ada yang keluar dari sel. Dari mana mereka lewat? Mereka harus melewati saluran ya, saluran-saluran ion yang khusus yang berada pada membran sel-sel di jantung. Nah, ini gambarnya. Ini tadi bicara tentang pompanya ya. Ini pompa. Apa yang dia pompa? Tentunya adalah ion yang positif maupun ion yang negatif. Nah, kita lihat dalam keadaan istirahat maka dia akan memompa ion-ion negatifnya sehingga di dalam, dan ion-ion positif sehingga di dalam sel itu menjadi lebih negatif dibandingkan di luar sel daripada sel-sel jantung. Nah, yang mana pompa tadi ya tentunya memerlukan persediaan energi yang menetap. Lalu diperlukan juga pompanya ya. Jadi harus ada pompa, tapi pompanya juga perlu energi yang menetap. Nah, beberapa kelainan-kelainan yang dapat mematikan pada jantung ketika terjadi kelainan yang sifatnya genetik, yang mana yang mengalami kelainan itu adalah channelnya ya, salurannya tadi. Dan ingat nama salurannya ada satu saluran transmembran ya, transmembran ion channels. Kenapa disebut transmembran? Karena dia dapat membuat ion-ion itu keluar dari dalam sel jantung maupun masuk dari luar sel otot jantung ke dalam sel otot jantung. Dan disebut penyakitnya kalau yang mengalami kelainan itu adalah saluran ionnya disebut channelopathies, yang mana ini jarang dan banyak atau beberapa mutasi genetik yang mempengaruhi saluran ion-ion di jantung ini sudah dapat diidentifikasi. Nah, kita akan melihat beberapa istilah yang harus dimengerti ya untuk kita bisa membaca EKG. Istilah pertama tentunya adalah depolarisasi. Ya. Apakah yang dimaksud dengan depolarisasi? Yaitu ketika ya sel-sel di jantung itu yang tadinya dia dalam keadaan negatif di dalam selnya berubah ya menjadi kurang negatif. Yang tadinya negatifnya banyak di dalam sel sekarang menjadi kurang negatif. Itu namanya proses depolarisasi. Depolarisasi ini sendiri ya merupakan
kejadian elektrik yang sangat fundamental ya. Jadi kalau tidak terjadi depolarisasi berarti otot jantungnya tidak dapat melakukan apa-apa. Ada beberapa jenis sel di dalam jantung yang dapat mengalami depolarisasi, tapi ada sel yang khusus namanya pacemaker sel. Kenapa disebut khusus? Karena perubahan depolarisasinya itu berlangsung secara spontan, ya, tanpa perlu ada perangsangan dari eksternal, dia terus berlangsung. Demikian juga memang itu yang akan mempertahankan kehidupan seseorang. Ketika sel-sel pacemakernya itu akan tetap mengalami depolarisasi, lalu mengalami siklus dan seterusnya, itu yang akan memicu depolarisasi pada seluruh sel-sel jantung. Sementara pada sel yang bukan pacemaker, maka ini dapat mengalami depolarisasi ketika diinisiasi oleh adanya impuls elektrik, ya, yang akan menyebabkan ion-ion yang bermuatan positif itu kemudian bisa lewat masuk ke dalam membran sel. Setelah terjadi depolarisasi, maka dia akan dihantarkan ya dari sel menuju sel, yang kemudian akan menghasilkan gambaran gelombang depolarisasi yang kemudian bisa disebarkan ya menuju seluruh bagian jantung. Nah, depolarisasi yang kemudian ini mengalami pergerakan atau perpindahan itu akan menjadi suatu arus listrik, yang mana arus listrik ini nanti itulah yang akan dideteksi oleh EKG. Nah, bagaimana cara EKG bisa mendeteksi? Ketika elektroda atau sensornya dari EKG itu diletakkan pada permukaan dari tubuh seseorang. Setelah depolarisasi berlangsung sempurna, maka kemudian sel-sel jantungnya harus istirahat ya. Lalu kemudian mereka akan mengembalikan polaritasnya sehingga di dalam sel menjadi tetap lebih negatif dalam keadaan istirahat, dan namanya adalah suatu repolarisasi. Jadi kalau depolarisasi, bagian internal dari sel jantung akan menjadi kurang positif atau tidak positif, dan sebaliknya repolarisasi adalah membuat yang sudah positif di dalam internal sel kembali menjadi normal. Itu namanya repolarisasi. Sama halnya dengan depolarisasi, maka repolarisasi ini juga dapat terjadi oleh karena adanya pompa-pompa pada membran yang gunanya adalah untuk melawan arah aliran dari ion-ion. Dan proses ini juga dapat dideteksi dengan elektroda yang merekam. Jadi istilah depolarisasi dan repolarisasi itu menjadi dasar pengertian kita untuk dapat membaca EKG. Nah, di sini kita lihat ya beberapa gambaran sel-sel di jantung. Bagian A, B, C, dan D. Nah, di manakah letak perbedaannya? Ketika satu sel ya, ini selnya, mengalami yang disebut dengan depolarisasi, maka di dalam selnya menjadi lebih positif. Ini dia. Berarti akan terjadi peningkatan jumlah
ion positif di dalam sel. Ini nanti ion positif ini akan pindah ke sel sebelahnya. Nah, ketika pindah ke sel sebelahnya, maka tadi yang tadinya negatif menjadi kurang negatif karena masuknya ion-ion yang positif. Demikian seterusnya, kelebihan ion positif dilewatkan, diteruskan ke sel-sel yang di sekitarnya. Ya. Itu namanya proses depolarisasi. Dari sumber depolarisasi dan dia akan menyebar ke segala arah. Dan harus hanya dapat menyebar ke sel yang melekat dengan sel yang mengalami depolarisasi. Nah, ini kita ikuti ya. Dari hanya satu sel ini tadi, kemudian berkembang ke sebelah kiri dan ke kanan juga mengalami depolarisasi, sampai akhirnya seluruh sel yang saling berhubungan itu kemudian mengalami depolarisasi. Setelah semuanya depolarisasi, maka bagian yang paling terakhir mengalami depolarisasi itu akan duluan mengalami repolarisasi. Ya, sampai akhirnya semua sel yang ada itu bersama-sama mengalami polaritas membran atau voltase membran dalam keadaan istirahat yang negatif. Ya. Jadi sekali lagi, sel-sel apa aja yang ada pada jantung yang prinsipnya semua memiliki aktivitas elektrik. Ingat tadi aktivitas elektrik itu hanya ada ada tiga ya. Dalam keadaan istirahat, dalam keadaan depolarisasi, dan repolarisasi. Ya. Kalau kita tahu ini nanti waktu baca EKG kita bisa tahu, oh ini lagi resting, oh ini lagi depolarisasi, oh ini repolarisasi. Nah, apa aja tipe dari sel-sel di jantung? Ada 3 tipe. Pertama disebut pacemaker, yang kedua conductingnya, penyalur aliran listrik, dan juga terakhir adalah sel-sel otot jantung. Pacemaker inilah yang menjadi pemicu utama atau sumber listrik yang utama dari jantung. Sedangkan untuk yang conducting cells adalah itu seperti kabel listrik di jantung kita yang gunanya menyebarkan, membantu mempercepat penyebaran depolarisasi. Lalu sel yang ketiga adalah sel otot jantung, di mana inilah alat untuk berkontraksi pada jantung kita, tetapi hanya dapat berkontraksi kalau sudah mengalami aktivitas listrik. Nah, ini kita melihat ketiga jenis sel tadi ya. Yang pertama namanya sel pacemaker, yang kedua sel yang berfungsi sebagai konduktor, dan yang terakhir adalah sel-sel otot jantungnya. Pacemaker ini berada di sini, SA node namanya. Kemudian ini akan menyebar depolarisasinya ke seluruh atrium ya. Nanti dari atriumnya ini akan kemudian menuju ke ventricle, tetapi sebelum sampai di sana dia harus menuju ke AV node ya. Ini namanya AV node. Untuk apa? Di delay ya. Jadi ditunda sebentar supaya kontraksi dari atriumnya bisa selesai dulu, baru nanti udah selesai kontraksi atrium diikuti dengan kontraksi dari ventricle. Dan sel-sel konduksinya ini yaitu ini ya, lalu bercabang 2 kiri kanan sampai nanti dia mencapai seluruh bagian dari ventricle. Nah, inilah kemudian nanti yang akan mengalami kontraksi setelah ada depolarisasi yang menyeluruh sehingga darah dapat dipompa. Nah, ini kita lihat satu pacemaker, sel pacemaker ya.
yang mengalami depolarisasi secara spontan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan masuknya secara perlahan-lahan ion natrium ke dalam sel, sehingga di dalam sel menjadi lebih positif, positif, dan seterusnya. Dan masuknya ion ini ke dalam sel itu ditentukan nanti oleh satu saluran yang khusus tentunya, sehingga dalam keadaan apapun sel tersebut itu dapat, pacemaker itu akan tetap mengalami depolarisasi secara spontan. Nah, ini kita lihat gambaran perubahan daripada voltase, ya, gambaran dari suatu depolarisasi. Nah, kita mulai dari ini ya. Ini adalah dalam keadaan istirahat, maka disebut dia suatu resting potential. Tadi kita tahu bahwa dalam keadaan istirahat di dalam sel itu akan lebih negatif dibandingkan luar sel, sehingga kalau diukur voltasenya itu adalah minus 90 mV. Ya, lalu kemudian terjadi depolarisasi. Ingat, depolarisasi adalah yang tadinya di dalam sel negatif menjadi lebih positif. Maka kita lihat ini peningkatan dari voltase melewati garis 0 milivolt ya, kemudian sampai pada puncaknya. Nah, ini disebut dia puncak daripada depolarisasi. Nanti setelah dia mengalami depolarisasi, maka dia akan kemudian ion-ion yang kebanyakan ion positif tadi akan kembali keluar dari sel, sehingga voltasenya akan turun. Tetapi ingat, turunnya akan berlangsung secara perlahan sampai nanti dia kemudian mengalami potensial dalam keadaan istirahat. Ya, jadi bedanya ini pada otot jantung maupun pada otot yang bersifat konduksi pada jantung. Nah, kita lihat bedanya pada pacemaker. Pacemaker itu tidak punya resting membrane potential. Jadi pacemaker nggak pernah bisa istirahat. Kenapa? Karena terus menerus dia punya sel itu bisa dimasuki oleh ion-ion yang positif, sehingga dia akan menjadi lebih positif ya. Nah, ini akan kemudian ini ya prosesnya kemudian mengalami peningkatan potensial positif di dalam sel, sampai ini akan memicu terjadinya suatu depolarisasi ya, lalu kemudian turun lagi. Nah, ini yang disebut dengan suatu depolarisasi pada pacemaker. Ini pelajarannya lebih lengkap, pasti ada dalam topik fisiologi ya. Nanti kita lihat kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa menjadi otomatis depolarisasi, karena nanti kita lihat adanya ya channel natrium yang lambat ya, slow. Jadi dia pelan-pelan memasukkan natrium masuk ke dalam sel pacemaker. Nah, ingat bahwa pacemaker ini terutama berada pada SA node ya, atau sinus node. Normalnya dia akan mengalami depolarisasi 60 sampai 100 kali per menit. Tetapi ingat, ini bisa dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Jadi SA node itu akan dipengaruhi oleh sistem saraf, yaitu stimulasi simpatik ataupun zat-zat katekolamin seperti epinefrin dan norepinefrin. Itu akan mempercepat dari SA node, di mana refleks vagal atau parasimpatik itu akan memperlambat si SA node untuk mengalami depolarisasi.
Ingat bahwa olahraga akan meningkatkan denyut jantung, kecepatan denyut jantung, di mana tidur siang di siang hari akan menurunkan denyut jantung. Dan apa yang unik pada jantung pendonor ini, SA node-nya tetap bekerja ya. Sinoatrial node tetap bekerja bahkan ketika dia belum ditanamkan pada penerima donor. Jantung yang ditransplantasikan itu tidak ya, itu tidak boleh mengalami stimulasi vagal yang normal, sehingga sarafnya duluan dipotong ketika akan ditanamkan pada penerima dengan kecepatan depolarisasinya itu rata-rata adalah 100 kali per menit. Itu bicara tentang pacemaker. Nah, ini di sini kita lihat ya, SA node-nya yang akan secara terus-menerus itu akan mengalami depolarisasi ya. Depolarisasi, tapi bukan sekedar depolarisasi, ingat dia depolarisasi yang secara otomatis ya. Jadi tidak perlu ada yang memicu. Oleh karena apa? Adanya channel natrium yang slow pada permukaan sel di jantung. Dan normalnya depolarisasinya itu adalah 60 sampai 100 kali per menit ya. Penting untuk diketahui yaitu semua sel ya di jantung itu punya kemampuan untuk berperilaku seperti suatu sel pacemaker. Namanya kemampuan otomatisasi, yang mana normalnya dia akan tidak kelihatan kerjanya karena dominasi dari sel-sel di SA node ataupun dari luar lingkungan. Dan stimulasi oleh saraf simpatis maupun penyakit jantung itu akan mempengaruhi perilaku otomatisasinya. Nah, setelah tadi pacemaker, maka sekarang siapa yang menghantarkan arus listrik dari pacemaker menuju ke seluruh jantung? Namanya suatu sel-sel yang dapat menjadi pengantar listrik, di mana sel tersebut biasanya berhubungan panjang dan tipis ya, seperti kabel ya, kabel pada aliran listrik. Dan bagaimana listrik itu dialirkan dari atrium, yaitu dia harus melewati serat-serat penghantar, namanya sistem Purkinje. Nah, yang harus diingat yaitu sel-sel yang berperan sebagai conducting ini ya, penghubung ini, itu selnya ukurannya panjang dan tipis, dan dia akan membentuk sirkuit ya yang dapat menghantarkan arus dengan cepat dan efisien ke daerah yang jauh. Kita sebut juga dia sebagai suatu jalan tol dari jantung. Berarti kalau arusnya tidak melewati sistem conducting cell ini ya, kalau tidak melewati ini maka akan terjadi perlambatan ya, perlambatan perpindahan
daripada arus listrik di jantung ya. Nanti kita lihat pengaruhnya tentunya ke gambaran EKG ya. Dan untuk di bagian ventricle namanya itu adalah sistem Purkinje. Ini sel-sel yang khusus sebagai penghantar di ventricle. Sedangkan untuk di atrium ini agak sedikit lebih bervariasi ya, yaitu disebut dia Bachmann's bundle. Tujuannya apa? Gunanya adalah untuk aktivasi yang cepat pada atrium kiri ya, dibandingkan dengan atrium kanan. Kenapa kiri harus lebih cepat? Karena jumlah darah yang dipompa yang masuk ke dalam atrium kiri tentunya lebih besar ya, supaya dapat memasukkan darahnya lebih banyak ke dalam ventrikel kiri, dan ventrikel kiri kemudian akan memompa ke seluruh tubuh. Nah, ini kita lihat yang sistem konduksinya ya. Dalam keadaan normal diawali di sinus node depolarisasinya, kemudian dia akan menyebar ke atrium kiri, atrium kanan. Di atrium kiri jalurnya disebut atrial conducting system, ke atrium kanan atrial conducting system, dan ke atrium kiri namanya Bachmann's bundle. Bedanya Bachmann's bundle sedikit lebih cepat menghantarkan arus karena bagian dari otot-otot atrium kiri itu sedikit lebih besar ya dibandingkan pada atrium kanan, dan dia memerlukan lebih banyak lebih cepat kontraksinya untuk bisa mengosongkan darah dari atrium kiri menuju ke ventrikel kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Lalu setelah atriumnya mengalami depolarisasi semua, kemudian dia akan berkumpul di satu titik, yaitu pada AV node depolarisasinya untuk di delay. Lalu kemudian dari AV node menuju sistem conducting di ventricular ya, sampai nanti ini bagiannya adalah serat-serat Purkinje ya. Ini yang kemudian akan membuat aliran listrik di ventricle itu jauh lebih cepat lagi daripada aliran listrik di atrium. Dan walaupun otot atrium lebih banyak, dia bisa berkontraksi dengan terorganisasi oleh karena adanya ventricle conducting system. Maka setiap impuls itu yang kemudian bergerak di luar dari sistem konduksi ini, itu pasti dia akan menjadi lambat konduksinya ya, sehingga ada kemungkinan besar tidak terjadi pemompaan jantung dengan efektif dan efisien, sehingga darah bisa tidak berhasil dipompa dan bisa terjadi yang namanya shock. Lalu yang ketiga jenis sel yang ada di jantung disebut dia myocardial cell. Ini adalah bagian yang paling banyak, terbesar dari jaringan jantung. Gunanya untuk bekerja keras dengan berkontraksi secara berulang-ulang, relaksasi secara berulang-ulang. Tujuannya untuk menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Panjangnya kira-kira 50-100 mikrometer dan berisi ya, khususnya dia banyak berisi protein-protein untuk kontraksi, namanya aktin dan miosin. Nah, secara singkat saja ya, proses kontraksi itu adalah ketika depolarisasi, ingat tadi yang diawali dari SA node, kemudian melewati sistem konduksi, sampai nanti dia mencapai sel-sel otot jantung. Maka sel otot jantungnya juga akan mengalami depolarisasi. Ketika dia mengalami depolarisasi, maka kalsium itu akan dilepaskan di dalam sel miokardial tadi, sehingga bisa menyebabkan kontraksi. Namanya excitation contraction coupling ya. Jadi
penggabungan antara perangsangan dan kontraksi. Jadi harus ada depolarisasi baru bisa terjadi kontraksi. Harus ada depolarisasi sehingga kalsium itu akan dilepaskan di dalam sel, kalsiumnya dilepaskan ke sel, maka kemudian aktin dan miosinnya ini akan dapat menyebabkan kontraksi dari sel otot jantung. Nah, ini kita lihat perubahannya. Yang tadinya ini panjang sebelum kalsiumnya masuk ke dalam sel. Nah, setelah kalsium masuk ke dalam sel, maka aktin dan miosinnya menjadi merapat ya. Disinilah terjadi kontraksi. Kuncinya di mana? Karena adanya ion kalsium yang masuk ke dalam sel menyebabkan selnya mengalami depolarisasi. Ya. Kalsiumnya ini untuk kontraksi ya. Jadi setelah dia kalsiumnya masuk ke dalam sel, kalsium ini akan menyebabkan aktin dan miosin ini akan saling menarik, mengunci dia ya. Lalu terjadilah pemendekan dari panjang sel otot ini ya. Harusnya tadi dalam keadaan istirahat segini panjangnya, tapi karena kalsiumnya meningkat di dalam sel, maka aktin dan miosinnya akan saling merapat. Itu yang akan menyebabkan pemendekan sel otot jantung. Disitulah terjadi kontraksi. Sel otot jantung ini ingat bisa juga mentransmisikan atau menghantarkan arus listrik ya, seperti sel-sel conducting tadi, tapi tidak terlalu efisien sehingga dia lambat ya untuk menghantarkannya. Nanti kita lihat kalau dia lambat bagaimana gambaran di EKG, tentunya bisa terlihat. Lalu apa yang harus kita ketahui yaitu tentang waktu dan voltase yang terjadi pada aktivitas listrik jantung. Nah, setelah tadi kita mengerti proses pada sel-sel di jantung, maka kita akan melihat tadi kita katakan bahwa EKG itu akan menghasilkan gambaran gelombang ya, yang akan digambarkan pada kertas EKG. Nah, apa yang harus kita lihat di kertas EKG yang dapat kita lihat? Yang pertama tentunya adalah durasi. Berapa lama gelombang itu akan terbentuk. Lalu kemudian seberapa tinggi gelombangnya atau amplitudo. Ini nanti akan menggambarkan voltasenya, milivolt. Sedangkan durasi tadi dalam detik bisa kita ukur. Lalu kemudian yang mau dilihat adalah konfigurasinya. Ya, bentuk dan bagaimana kelihatannya gelombang yang terbentuk. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Jadi kertas EKG itu ya, ini yang merah, ini kotak-kotak merah itu adalah kertas EKG dengan ukurannya. Satu kotak kecil ini adalah 1 mm ya. Ini 1 mm ukurannya. Ya. Ke atas dan ke bawah 1 mm. Nah, kalau dia secara vertikal, maka itu akan merupakan menjadi ukuran amplitudo ya, tinggi gelombang. Seperti ini ya, ini tinggi gelombang. Seberapa tinggi ini sampai ini. Ya. Itu menggambarkan milivoltnya ya, potensialnya. Lalu kotak-kotak yang dihitung dalam ukuran yang horizontal itu akan menggambarkan durasinya. Jadi yang mau kita lihat adalah berapa milivoltnya dan berapa durasinya, lalu kemudian bagaimana bentuk gelombang yang terjadi. Maka sebelum kita mengetahui gambaran yang tidak normal, maka kita harus benar-benar hafal dulu gambaran yang normal tentunya. Nah, secara normalnya ini menggambarkan untuk satu kotak ini adalah 0,0
0,04 detik ya. Lalu untuk satu kotak yang horizontal ini menggambarkan 1 milivolt ya, 1 milivolt. Nah, ini contoh kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat gelombang ini ya, ini tingginya berapa? Berarti amplitudo ya. Itu adalah 5 kotak kecil secara vertikal, berarti 5 mm. Berarti voltasenya adalah 5 kali 0,1 ya. Sorry ya, tadi 0,1 milivolt ya. Untuk 1 mm berarti dia adalah 0,5 milivolt. Dan untuk yang vertikalnya kita lihat horizontalnya ini sampai sini adalah durasi ya. Durasi gelombangnya adalah 5 mm. Berarti dikali dengan 0,04 detik. Berarti satu gelombang ini terjadi selama 0,2 detik. Nah, kira-kira begitu. Itu membaca vertikal dan horizontalnya. Lalu kita tentu harus tahu ya, gelombang apa saja yang dapat dibaca dari satu alat EKG. Ya, kita sebutlah. Yang pertama namanya gelombang P, yang kedua namanya QRS kompleks, yang ketiga namanya gelombang T, dan garis yang lurus. Berapa garis yang lurus? Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang harus kita identifikasi dari gambar EKG untuk kita mengetahui kelainan apa yang terdapat pada jantungnya. Nah, untuk kita bisa mengerti EKG maka kita harus kembali juga kepada pelajaran fisiologi ya. Yaitu kita harus tahu ini siklus jantung. Ya, secara sederhana dia cuma punya dua siklus ya, kontraksi itu yang akan menghasilkan sistol dan kapan dia mengalami relaksasi atau diastol ya, jadi jantungnya menghisap ya. Mari kita lihat. Yang pertama kita pelajari depolarisasi dari bagian atriumnya ya. Ingat, dimulai semua dari SA node yang kemudian mengalami depolarisasi secara spontan saja. Tapi ingat, ini tidak terlihat di EKG. Dan kapan muncul gambaran gelombang depolarisasinya? Itu ketika dia mulai menyebar keluar dari SA node menuju ke miokardium dari atrium ya. Di mana depolarisasi sel-sel miokardial ini akan kemudian menyebabkan terjadinya kontraksi pada bagian atrium. Oke, fokus hanya pada bagian atrium. Ini atrium kanan, ini tentunya atrium kiri ya. Left atrium. Di atrium kanan itu terletak SA node. SA node-nya yang pertama sekali mengalami depolarisasi, dia disebarkannya. Ingat tadi jalur konduksinya adalah atrial conducting system dan juga ini Bachmann ya, conducting system. Ini akan menyebarkannya ke seluruh atrium. Berarti terjadi penyebaran ya, perpindahan depolarisasi dari hanya di SA node kemudian menuju ke seluruh atrium kiri dan atrium kanan. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, setelah terjadi depolarisasi pada seluruh otot atrium kiri dan kanan,
menyebar dia. Inilah hasil gelombangnya. Apa yang dinilai dari gelombangnya? Durasi gelombang. Lalu apalagi? Voltasenya berapa? Kalau voltasenya itu berarti yang horizontal, sedangkan durasi itu adalah pembacaan kotak yang horizontal. Lalu kemudian kita perhatikan apa? Konfigurasinya. Nah, ini nanti akan harus kita ketahui normalnya sehingga kita bisa melihat yang tidak normal, ya. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya, ya. Karena sinus node tadi lokasinya adalah di mana? Atrium kanan. Maka atrium kanan yang pertama sekali mengalami depolarisasi sebelum atrium kirinya. Dan juga dia akan selesai depolarisasi lebih cepat dibandingkan pada atrium yang kiri. Maka kalau kita lihat gelombang P nanti, maka bagian awalnya gelombang P itu adalah menggambarkan depolarisasi pada atrium kanan. Sedangkan bagian yang kedua di sebelah kiri adalah atrial depolarisasi pada bagian kiri. Nah, setelah depolarisasinya selesai, maka EKG-nya akan kembali setelah depolarisasi atrialnya selesai, EKG kemudian akan kembali menjadi muncul nanti garis yang rata, ya. Jadi tidak terjadi aktivitas listrik. Berarti setelah atrium kontraksi terbentuk gelombang P, maka tadi saya katakan bahwa arus listriknya akan berkumpul di AV node, ya. Di AV node dia akan berhenti, di delay. Nah, di sini akan muncul garis yang datar. Nah, oke, kita lihat ya. Jadi ini bagian yang pertama, itu tentunya adalah bagian dari depolarisasi atau kontraksi atrium kanan. Sedangkan bagian yang kiri, bagian yang turun, itu adalah bagian dari atrium kiri. Nah, nanti kita lihat kenapa yang satu arahnya ke atas, yang satu lagi arahnya ke bawah. Kenapa, ya? Nanti kita lihat itu bahwa itu berhubungan dengan arah, ya. Arah daripada konduksi arus listriknya. Hal yang perlu kita ketahui bahwa ada jeda, ya, yang memisahkan konduksi dari atrium ke ventricle. Siapa yang melakukan ini adalah karena adanya AV node, atrioventricular node. Supaya apa? Supaya jangan bersamaan kontraksi antara atrium dengan ventricle. Karena kalau bersamaan kontraksinya, malah darahnya nggak bisa dipompa keluar dari jantung, sehingga orangnya bisa mengalami shock bahkan kematian. Ya, jadi setelah atriumnya selesai berkontraksi, itu impulsnya tidak langsung diantarkan ke ventricle, ya. Ada jeda yang memisahkan konduksi dari atrium ke ventricle. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mendelay, menunda secara fisiologi sehingga atrium tidak bersamaan berkontraksi dengan ventricle, ya. Seperti halnya dengan SA node, ya, AV node juga dipengaruhi sistem saraf otonom, ya, dimana stimulasi vagal itu akan memperlambat penghantaran, ya, dari atrium ke ventricle melewati AV node-nya, sehingga memperpanjang masa penundaan. Itu untuk yang parasimpatik, sedangkan untuk yang stimulasi simpatik dia akan mempercepat perpindahan arus listrik melewati AV node. Nah, ini kita lihat gambarnya, ya. Jadi arus dari sini, dari sini, dari sini, sini, sini,
ini akan berhenti di sini di AV node, di delay, supaya kontraksi di atrium selesai dulu, dilanjutkan nanti baru kontraksi dari ventricle ya. Dari mana kita mengetahui AV node bekerja? Ini ya, setelah terjadi gelombang dari kontraksi atrium, maka kemudian dia akan menuju ke AV node. Di AV node tadi dikatakan dia akan mengalami delay, penundaan ya. Berapa lama penundaannya? Itu totalnya kira-kira dari mulai terjadi gelombang P itu kira-kira 20 kali 0,04 detik ya. Berarti sekitar 0,8 detik. Ini kemudian akan tidak terjadi perpindahan impuls listrik, maka gambarnya adalah garis yang mendatar seperti ini ya. Dari sini sampai sini. Ya. Gitu. Nah, kita lanjutkan dengan depolarisasi ventricle. Jadi tadi setelah atrium, lalu delay di AV node, lalu kemudian dilanjutkan dengan depolarisasi pada ventricle. Jadi kira-kira setelah 1/10 detik ya, itu kemudian gelombang depolarisasi itu lewat dari AV node ya, lalu turun ke bawah dengan cepat melewati sistem penghubung elektrik yang khusus ya, sel-selnya ya. Dan ini memiliki anatomi yang kompleks, yang mana terdiri dari 3 bagian ya, yaitu bagian pertama bundle of His, yaitu yang pertama kali keluar dari AV node nya, ini dia. Lalu kemudian cabang-cabang bundle branches ada 2 ya, yang kanan menuju ke ventricle kanan dan yang kiri menuju ke ventricle kiri. Lalu terakhir dia akan menyebar ke seluruh otot-otot di ventricle melalui serat-serat Purkinje. Jadi ada 3 bagian ya. Jadi bundle of His tadi ya, bundle of His yang keluar dari AV node itu akan langsung terbagi 2, kanan dan kiri. Yang kanan itu akan membawa arus listrik ke arah ventricle kanan ya, bagian sisi kanan dari septum interventricular sampai mencapai bagian apex dari atrium kanan. Dan bagian yang kiri, bundle branch yang kiri itu lebih kompleks, itu dibagi 3 lagi ya, bagian septal vesicle, bagian anterior vesicle, bagian posterior vesicle. Untuk yang bagian septal itu akan mendepolarisasi bagian septum interventricular, yaitu dinding dari otot-otot sepanjang ventricle kiri dan kanan dengan arah dari kiri ke kanan, left to right direction. Itu yang septal vesicle, left to right. Ini penting nanti kita lihat untuk gelombang Q ya. Lalu anterior vesicle itu menuju ke bagian dinding anterior dari ventricle kiri, dan posterior vesicle itu ke bagian dinding posterior, bagian belakang dari ventricle kiri. Dan nanti cabang bundle branch kanan dan kiri ini kemudian vesicle-vesicle-nya itu akan berakhir pada serat-serat Purkinje yang tipis-tipis yang jumlahnya tidak terkira ya, seperti cabang-cabang dari pohon. Dan inilah serat-serat yang akan menghantarkan arus listrik ke seluruh bagian ventricle.
Nah, inilah gambarannya ya. Ini tadi AV node-nya, lalu keluar dari situ adalah bundle of his, yang sebelah kiri menjadi left bundle branch, yang kanan menjadi right bundle branch, yang sebelah kiri cabang 3, septal vesicle, left anterior vesicle, dan left posterior vesicle. Dan kemudian setelah dari left septal dan left anterior itu akan kemudian keluar serat-serat Purkinje sampai ke bagian-bagian dalam dari otot jantung di ventricle. Nah, setelah terjadi penjalanan apa yang berlangsung? Tentunya mulailah terjadi depolarisasi pada otot miokard, ya, pada otot jantungnya. Yang mana depolarisasi pada otot jantung tadi kita katakan itu akan menyebabkan ion-ion kalsium di dalam sel itu kemudian akan menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, ketika sudah mengalami depolarisasi pada otot jantung ventricle, maka kita dapat melihat gambaran di EKG namanya QRS kompleks. Yang harus dipastikan adalah amplitudonya harus lebih besar dibandingkan gelombang P. Oleh karena apa? Karena otot di ventricle itu jauh lebih banyak dibandingkan di atria. Dan kompleks QRS juga lebih rumit ya dan bervariabel dalam hal bentuknya dibandingkan gelombang P. Ya, ini menunjukkan depolarisasi ventricle. Ini yang akan menunjukkan ya jauh lebih rumit ya jalur konduksi pada depolarisasi ventricle. Nah, ini kita bayangkan ya, ini gelombang QRS. Kenapa terjadi gelombang QRS? Karena arusnya sudah mencapai ventricle-nya, sehingga ventricle-nya kemudian akan mengalami depolarisasi, lalu dia akan berkontraksi, maka muncul gambaran EKG seperti ini. Nah, kita sekarang akan melihat bagian-bagian dari kompleks QRS. Nah, mari kita perhatikan syaratnya ya dari gelombang QRS. Kalau terjadi defleksi pertama ke arah bawah sebagai bagian dari kompleks QRS, maka disebut dia gelombang Q. Saya coba gambar ya. Setelah garis yang lurus terjadi defleksi ke bawah. Nah, batasnya ini. Defleksi ke bawah ini namanya gelombang Q ya. Lalu setelah tadi ke arah bawah, maka pertama sekali dia mengalami defleksi ke arah atas, namanya gelombang R. Nah, ini namanya gelombang R. Ini tadi namanya Q. Lalu bila terjadi juga defleksi ke atas sekali lagi, ya, contohnya gini, itu namanya R aksen. Dan kalau terjadi setelah ini ke bawah lalu ke atas gelombang R, lalu terjadi defleksi ke bawah, maka ini namanya gelombang S. Jadi bila gambar gelombang yang pertama dari kompleks QRS itu adalah gambarannya gelombang R, berarti defleksinya ke atas langsung, maka defleksi ke bawah yang berikutnya kita akan sebut dia gelombang S dan bukan Q. Ya, defleksi ke bawah hanya dapat disebut Q, can only be called a Q
bila itu menjadi gelombang yang pertama dari kompleks QRS-nya. Ya, dan dia harus defleksinya ke bawah. Sedangkan defleksi lainnya setelah terjadinya defleksi ke arah atas akan disebut dia gelombang S. Jadi bila bentuknya semuanya ke arah bawah begini, maka kita sebut dia gelombangnya menjadi QS. Ya, itu gelombang QS. Nah, ini kita coba pahami ya. Defleksi pertama ke bawah itu namanya gelombang Q, maka defleksi ke atas namanya gelombang R. Defleksi ke bawah setelah defleksi ke atas namanya gelombang S, maka kita sebut namanya gelombang QRS. Kalau langsung dari awal dia naik ke atas namanya gelombang R, lalu kemudian defleksi ke bawahnya ada namanya gelombang S, lalu kemudian naik lagi ke atas sekali lagi, ini namanya gelombang R aksen atau R1, maka nama gelombangnya RSR1. Bila langsung ke atas gelombangnya namanya gelombang R, ke bawah namanya gelombang S, dan kemudian menuju ke garis isoelektrik, maka nama gelombangnya adalah RS. Ya. Kalau dia beda dengan RSR1, maka setelah defleksinya ini kan gelombang R, S, lalu R. Harus ke bawah dulu sekali lagi, ini namanya gelombang S. Itu yang disebut nanti dia sebagai RSR1. Beda dengan RS, yaitu setelah ke atas gelombang R-nya, lalu turun ke bawah, lalu menuju ke garis isoelektris, namanya gelombang RS. Lalu kalau gelombangnya langsung ke bawah namanya gelombang Q, lalu diikuti defleksi ke atas namanya R, dan setelah itu langsung menuju ke garis isoelektrik namanya gelombang QR. Sedangkan kalau dia yang pertama ke arah bawah, lalu kemudian ke arah atas, tetapi hanya sampai pada batas isoelektrik, namanya gelombang QS. Sedangkan gelombang R, kalau pertama dia mengalami R, sudah itu tidak kelihatan lagi gelombang S, namanya ini tetap adalah suatu gelombang R. Nah, ini juga harus kita ketahui ya. Jadi bagian pertama tadi dari kompleks QRS, yang mana itu kita sebut dia gelombang Q, itu menunjukkan depolarisasi pada septum interventrikular, yang mana ini dihantarkan oleh septal vesicle dari left bundle branch. Ya, jadi pada bagian kiri ya, yaitu yang dihantarkan oleh septal vesicle dari left bundle branch. Bagian kanan dan kiri ventricle ini depolarisasinya hampir sama waktunya, tapi apa yang kita bisa lihat pada EKG itu menunjukkan aktivasi ventrikel kiri. Kenapa? Karena massa ototnya di ventrikel kiri itu jauh lebih besar, itu 3 kali lipat dibandingkan pada ventrikel yang kanan. Nah, ini kita lihat setelah bagian yang AV node ya, AV node-nya tidak terjadi pengantaran arus listrik sementara, dilanjutkan dengan munculnya gelombang Q ya. Jadi defleksi ke arah bawah, yang mana ini menunjukkan depolarisasi dari septum atau dinding pemisah antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan gelombang R ke arah atas, lalu gelombang S ke arah bawah ya, untuk kemudian mencapai garis isoelektrik ya. Jadi namanya ini isoelektrik.
ya, di mana tidak terjadi perpindahan atau perubahan dari potensial atau voltase pada sel-sel jantung. Nah, setelah kita melihat depolarisasi, maka kita tentu harus mengharapkan terjadinya repolarisasi. Ya, setelah otot miokardium itu depolarisasi, maka mereka akan melalui satu masa refraktor yang singkat ya. Kenapa disebut refraktor? Karena pada masa ini tidak akan dapat mengalami depolarisasi sampai dia kemudian memerlukan waktu ya, sehingga mereka dapat kembali mengalami depolarisasi nantinya, yaitu ketika mereka bisa mengembalikan kondisi di dalam selnya menjadi lebih negatif ya, seperti pada awal dalam keadaan istirahat. Jadi seperti adanya gelombang oleh karena depolarisasi, juga kita akan mengharapkan adanya gambaran gelombang pada kondisi repolarisasi yang dapat dilihat dengan EKG, di mana repolarisasi yang terlihat itu yaitu pada ventricle disebut dia dengan gelombang T. Sedangkan pada repolarisasi gelombang atrium itu tidak terlihat, karena repolarisasi atrium itu terjadi pada waktu terjadinya depolarisasi dari ventricle. Jadi tinggi gelombang QRS ini disinilah terjadinya repolarisasi pada atrium sebenarnya, tetapi voltase yang dibaca oleh alat elektroda adalah voltase yang terbesar, sehingga voltase atau perubahan voltase akibat repolarisasi atrium itu tertutupi oleh voltase pada depolarisasi ventricle. Jadi tidak terlihat ya, karena ditutupi oleh ventricle tadi. Ya, dimana repolarisasi ventricle itu prosesnya lebih lambat dibandingkan depolarisasinya, sehingga akan terlihat gelombang T itu lebih lebar dibandingkan QRS kompleks. Juga bentuknya lebih sederhana dan lebih membulat ya, seperti bayangan bukit ya, bukit yang tidak terjal ya, bukit yang landai. Kecuali nanti ada keadaan-keadaan patologis yang kemudian itu bisa menyebabkan voltase gelombang T-nya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan voltase gelombang Q. Sekali lagi kita lihat ya, jadi ada gelombang P, lalu ini ada gelombang Q, ini gelombang R, ini gelombang S, lalu ini adalah gelombang T ya. Dan kita lihat ada beberapa garis mendatar, ini mendatar, lalu ini juga ada garis yang mendatar, ini juga garis mendatar pada gambaran EKG. Nah, sekarang kita akan memberi nama pada garis-garis yang mendatar yang akan kita jumpai pada pembacaan EKG. Nah, ini kita lihat ya, jadi ada namanya segmen. Kalau garis lurusnya itu adalah akhir dari satu gelombang sampai pada awal gelombang yang lainnya ya. Lalu disebut dia interval kalau dia garis lurus yang memisahkan ya dua gelombang. Jadi awal dari satu gelombang sampai dengan awal dari gelombang lainnya, itu namanya interval. Demikian juga ini ya, sampai pada ini namanya interval garisnya. Jadi awal dari gelombang P sampai dengan awal gelombang R namanya PR, interval.
Sedangkan kalau dia mulai dari akhir gelombang P sampai dengan awal gelombang R, namanya segmen PR. Ya, PR segmen. Ini untuk lebih jelasnya ya. Segmen PR bagian yang ini, PR interval bagian yang ini. Nah, ini kemudian kita lihat ada namanya interval QRS, yaitu sejak awal Q sampai pada akhir gelombang S. Artinya berapa lama terjadinya gelombang QRS. Lalu ada segmen ST, akhir dari gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Ya, akhir dari gelombang S sampai awal dari gelombang T, itu namanya segmen ST. Harus tahu ya menamai ya, ini jadi gelombang Q, ini gelombang R, maka yang sampai ke bawah ini namanya gelombang S. Maka dia harus kembali ke titik awal, ini titik awalnya, maka kita sebut dia ini gelombang QRS ya. Lalu ada interval QT, mulai dari awal Q sampai dengan akhir T. Nah, kita coba lihat beberapa kesimpulan ya tentang gambaran gelombang maupun garis lurus pada EKG. Jadi setiap siklus dari kontraksi jantung dan relaksasinya itu diinisiasi oleh depolarisasi yang sifatnya spontan pada SA node. Kejadian ini, proses ini tidak terlihat di EKG. Gelombang P itu menggambarkan depolarisasi atrium dan juga kontraksi, di mana bagian pertama dari gelombang P itu menunjukkan aktivitas pada atrium kanan, sedangkan bagian yang kedua itu adalah pada atrium kiri. Lalu akan terjadi jeda singkat ketika arus listrik mencapai AV node, yaitu pada area pemisahan antara atrium dan ventricle. Nah, gelombang depolarisasi ini kemudian akan setelah mencapai AV node itu kemudian akan melewatinya setelah beberapa sepersekian detik ya, menuju ke seluruh ventricle kiri dan kanan melewati sistem konduksi, yaitu bundle of His, bundle branches, dan Purkinje fibers, yang kemudian menuju ke miokardium di ventricle. Bagian pertama ventricle yang akan mengalami depolarisasi itu adalah bagian interventricular septum ya. Inilah biasanya akan menunjukkan gambaran gelombang Q ya. Terjadinya depolarisasi pada ventricle itu yang kemudian akan membentuk gambaran kompleks QRS. Gelombang T itu merupakan suatu proses repolarisasi ventricle, sementara repolarisasi atrium tidak terlihat. Ada beberapa segmen dan interval yang dapat kita baca. Jadi yang dimaksud dengan interval PR itu mengukur waktu mulai dari awal depolarisasi atrium sampai dengan awal dari depolarisasi ventricle. Segmen PR itu mengukur waktu dari akhir depolarisasi atrium sampai awal dari depolarisasi ventricle. Segmen ST itu menunjukkan waktu ya, mulai dari akhir dari depolarisasi ventricle sampai dengan awal dari repolarisasi ventricle. Waktu ya, mulai dari akhir depolarisasinya sampai dengan awal dari repolarisasi ventricle. Interval QT
itu waktu juga mulai dari awal dari ventricle depolarization sampai dengan akhir dari repolarisasi ventricle. QRS interval yaitu waktu untuk depolarisasi dari ventricle. Nah, kita coba ingat sekali lagi ya, ini gelombang P, ini adalah interval PR, lalu ini adalah segmen PR, lalu kemudian ini adalah interval QRS, ini adalah segmen ST, dan ini yang harus kita mengerti.